Aduh, aduh astaga. Baca buku di perpus emang bener-bener ya, nggak kerasa banget. Tahu-tahu udah malam. Aduh, ini lampunya kok udah mati sih. Jangan bilang kalau aku udah dikunci di perpus. Aduh, bentar. Masa ya sih aku dikunci di perpus? Gak lucu deh. Bentar. Lah, iya. Aku dikunci di perpus nih. Seriusan ini? Ini gak lucu loh. Bercanda nih. Aduh, masih ada orang gak ya? Aduh, gak bisa dibuka pintunya. Aduh, masa aku sendirian di sini sih? Mana lampunya mati semua lagi. Aduh, ini juga nih. AC-nya mati lagi. Waduh, kalau misalkan aku kekunci di sini sampai besok pagi mah bakal mati kepanasan aku. Udah mau berdebu pengap. Lampu koridor cuma nyala satu lagi. Aduh, sumpah ini perpustakaan kalau malam tuh kayak hantu, tau nggak? Kayak kuburan. Aduh, serem banget sih ini perpus. Beda banget ya kalau siang atau pas lagi rame. Aduh, SOP-nya gimana sih? Ini baru jam 9. Padahal kan tulisannya tutup jam 10 malam. Weekend juga tutup jam 11. Aduh, ngeselin banget sih perpustakaan ini. Ini juga nih, penjaganya gimana sih? Gak keliling-keliling dulu apa gimana gitu? Gila kali ya. Masa main tutup gitu aja? Kalau misalkan aku telepon, sinyalnya juga cuma 1 bar. Sebenarnya gak heran juga sih. Namanya juga gedung tua ya kan? Tembok setebal ini mana mungkin dapat sinyal. Kalau nggak pintu besinya udah ditutup rapat mah bakalan susah. Lagi mau telepon siapa ya? Satpam nggak tahu nomornya. Kalau telepon satpam juga kayaknya mereka udah asik ngopi tuh di pos sambil main kartu kali ya. Sial. Aduh, gimana nih? Aku mau bobol pintunya, tapi kalau misalkan pintunya rusak, nanti malah disuruh tanggung jawab. Pokoknya kalau misalkan sampai aku kenapa-napa, atau minimal laptop aku rusak atau tugasku nggak selesai, aku bakal tuntut satpam. Kalau misalkan ini beneran kenapa-napa ya, serius, aku bakal laporin dia. Aku bakal komplain di media sosial, biar ini perpus bakal diperbaiki sih. Aduh, tapi itu nggak penting lah. Ini yang penting sekarang aku gimana cara keluarnya. Jendela, aduh ya kali jendela ya lewat lantai 3 lagi. Enggak. Semua jendela di sini juga pagar besi. Kalau misalkan keluar lantai 3, pintu darurat juga pastinya nyambung ke alarm. Nggak ada di sini. Tuh, udah jam segini, aku udah mau pulang. Mana lapar lagi. Bener-bener ya. Sumpah ini satpamnya gila. Loh, bentar deh. Kok aku kayak denger suara langkah kaki ya? Aduh, aku mau teriak tapi... Ini aku sendirian di sini atau gimana sih?
Sumpah demi apapun aku dengar suara langkah kaki loh. Aduh, mana perpusnya sepi lagi. Udah mah sepi, horor kayak gini gelap. Aduh, mama, tolong aku dong. Aduh, aku panggil nggak ya? Aduh, tapi kalau misalkan beneran hantu gimana? Aduh, udah merinding duluan lagi aku. Di perpus sendiri nggak ada orang. Tiba-tiba dengar suara langkah kaki. Ya ampun, sialnya malam ini. Aduh, udah gemeteran gak karuan ini aku nih. Aduh, aku ngumpet di pojokan atau di mana ya? Aduh, mama. Oke, tenang. Tenang. Aduh, nggak bisa. Itu langkahnya makin dekat. Oke, nggak boleh takut, nggak boleh takut, nggak boleh panik. Oke, tenang. Oke, santai. Astaga, kamu orang kan? Ya? Kamu orang kan? Kaki ada. Tangan ada, bawa buku. Loh, kok kamu di sini? Tunggu. Kamu ngapain di sini ya? Sejak kapan kamu di sini? Iya, aku tahu sih ini perpustakaan, pastinya kamu baca buku. Cuma enggak. Kamu sendirian di sini. Kamu di sini sendirian. Terus kamu nggak tahu kalau perpusnya udah tutup gitu? Iya. Biasanya emang perpus ini sih tutupnya jam 10 malam. Kalau weekend ya jam 11. Cuma ya aku nggak tahu kenapa jam 9 ini udah tutup. Ya aku nggak tahu lah. Ya jangan salahin aku, orang aku bukan satpamnya. Kenapa salahin aku? Satpamnya yang pegang kunci perpus ini. Kalau misalkan ada yang kunci ya berarti satpamnya bukan aku. Aduh, ini kita udah lama nggak ketemu semenjak putus. Dan kita baru aja ketemu beberapa menit yang lalu. Bahkan belum ada 1 menit kamu udah nyalahin aku lagi. Kamu gila ya? Kenapa sih kamu kayak gitu terus? Bener-bener ya hari ini ya. Udah mah kejebak di perpus. Satpamnya nyebelin. Udah gitu ketemu sama kamu lagi. Bener-bener sebuah harapan yang tidak diharapkan ya. Tapi ya mendingan kita jangan ngobrolin itu dulu deh. Mendingan kita sekarang mikirin gimana caranya biar kita bisa keluar. Soalnya ini udah malam. Ya kan? Ini udah malam, udah jam 9 malam. Kalau misalkan kamu pulangnya terlalu larut, nanti papa sama mama kamu tuh nyariin kamu. Mereka bakal khawatir sama kamu. Ya bukannya aku peduli sama kamu sih sebenarnya. Aku cuma peduli sama diri aku sendiri yang sekarang kekurung di perpustakaan. Kamu jangan salah paham dulu ya. Tapi tumben banget kamu di perpus ini. Biasanya kamu di perpus sebelah kan? Ya, maksud aku tumben aja. Lagi pula ini baru pertama kalinya aku kekurung di dalam perpus sendirian. Ya oke, berdua sama kamu, tapi tetap aja ini pertama kalinya. Dan pertanyaan terbesar aku ya, kenapa harus sama kamu? Gak ada apa cewek lain yang lebih cantik daripada kamu, yang lebih perhatian gitu? Oh enggak, aku gak bilang kamu gak perhatian.
Aku juga nggak bilang kamu jelek. Aku hmm, cuma lagi nyari yang lebih baik aja. Emangnya kenapa nggak boleh? Bukannya kamu udah punya cowok baru ya? Iya kan, kamu udah punya cowok baru kan? Terus kenapa misalkan aku nyari yang baru juga? Kenapa kamu kayak nggak suka gitu? Kamu nggak suka karena alasannya aku pengen nyari yang lebih cantik kayak gitu? Oh, sebenarnya bukan itu sih alasan aku ninggalin kamu sih. Lagi pula yang mutusin duluan juga kan kamu, bukan aku. Kenapa malah aku yang disalahin sih? Kamu yang bilang mau putus sama aku kan? Karena kamu mau putus sama aku ya udah aku yain aja. Lagian sikap kamu juga aku udah gak tahan sama kamu. Kamu tuh kan selalu pengen enaknya kamu sendiri. Bikin keputusan sepihak doang. Misalkan kamu suka tapi aku gak suka, ujung-ujungnya tetap kamu yang suka. Harus kamu yang bikin keputusan, harus kamu yang nentuin. Aku mana pernah dapat kesempatan buat nentuin sesuatu. Aku udah capek. Tapi ya karena aku masih sayang sama kamu, makanya aku tetap bertahan sama kamu. Tapi nyatanya kamu pengen putus kan? Ya udah. Kebetulan kan aku malah pengen putus, ya udah sekalian. Nggak ada yang salah. Oh, nyesel nggak? Aku nggak akan nyesel putus sama kamu. Kalau misalkan aku nyesel sama kamu ya, kalau aku nyesel putus sama kamu, aku udah nyariin dari lama kan? Tapi nyatanya semenjak kita putus ya udah, aku mau udah punya kesibukan sendiri. Gak harus ada kamu dalam hidup aku. Ngapain? Kamu tuh jangan kegeeran. Apaan sih? Enggak. Mana pernah aku bohong? Kamu tuh yang bohong, ha? Kamu bilangnya putus, kamu bilangnya gak kangen tapi masih pengen sama aku kan? Udah ngaku aja. Lagian gini ya, kebetulan banget kalau misalkan kita berdua yang kekurung di perpustakaan ini, yang biasanya tutupnya jam 10 atau jam 11, ini jam 9 udah tutup. Terus kalau misalkan orang lain udah tahu jadwalnya juga harusnya udah pulang kan? Nyatanya nggak ada orang lain di sini, cuma ada aku. Dan ya sama kamu. Aku nggak tahu apa-apa soal jadwal ditutup cepet ini. Kecuali kamu udah nyuruh satpamnya. Kamu bayar berapa sih sama satpamnya buat tutup tepus ini? Kamu bayar berapa? Udah kamu gak usah bohong lah. Kamu itu jaim ya. Kamu itu masih sayang sama aku. Kamu masih pengen dapetin perhatian dari aku ya kan? Tapi ya karena mungkin kamu kehabisan ide kali ya. Makanya kamu coba pakai cara ini ya. Kamu bayar satpam buat nutup perpus lebih cepat. Terus orang lain kamu kasih tahu kecuali aku. Terus kamu pura-pura kejebak di sini biar bisa berduaan sama aku ya kan? Hah? Iya kan? Kenapa? Oke. Ya aku juga nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau misalkan menurut aku kamu pelakunya, tapi sebaliknya kalau menurut kamu aku pelakunya ya sorry to say. Aku nggak pernah kepikiran banget buat ketemuan lagi sama kamu bahkan. Dan bahkan, aku kaget kalau ternyata aku kekurung di sini sama kamu. Aku kaget. kamu kamu denger kan tadi aku kagetnya kayak gimana kan? Hah? Apa itu bohongan? Enggak. Dan kamu masih mikir kalau aku pelakunya. Sayang banget ya kamu salah. Iya, aku sih nggak begitu peduli kalau aku kekurung di perpustakaan. Yang aku peduli ya kamu bisa pulang dengan selamat. Nggak, maksud aku bisa pulang dengan selamat dan nggak kekurung di sini lagi. Itu maksudnya.
Oh, enggak. Kamu salah dengar, kamu salah dengar. Tadi aku bilang kalau aku lebih peduli aku bisa pulang dengan selamat. Itu. Tadi aku bilang kayak gitu. Hmm. Uh, Ngomong-ngomong, kamu udah mm, makan? Aku cuma tanya aja. Aku cuma tanya aja. Kamu udah makan atau belum? Enggak. Aku aku nggak begitu peduli banget kalau misalkan kamu udah makan atau belum. Aku cuma tanya aja. Lagian aku juga bawa makanan. Kalau misalkan kamu belum makan ya udah sekalian aja aku bagi sama kamu. Nggak ada yang gimana-gimana. Aku nggak ada niatan apa-apa. Em, aku cuma nanya aja. Em, hey, hey, kamu kenapa? Kok kamu diem aja? Oh, kamu juga bingung ya? Iya, aku juga bingung sebenarnya. Ya, lagian aku juga nggak ada niatannya kan buat kekurung di sini, apalagi berdua sama kamu. Kalau misalkan ada jalan keluar sekarang juga, ya aku bakal langsung pergi aja dari sini. Aku langsung pergi dari sini tanpa nengok kamu ada atau enggak. Ngapain? Iya. Um, um, jadi gimana? Kamu udah makan atau belum? Ya, kalau mau aku bisa bagi sama kamu. Ya, takutnya kita kekurung di sini sampai besok ya kan. Terus kamu nggak makan malam nanti asam lambung. Ya, maksudnya nanti kalau misalkan kamu kenapa-napa aku yang dituduh ngapa-ngapain kamu. Cuma itu. Aku cuma nggak mau aku dituduh yang macam-macam sama kamu, makanya aku nggak pengen kamu kenapa-napa. Cuma itu doang. Nggak ada yang lain. Maksud aku, ya aku cuma ya itu. Kamu kenapa ketawa? Iya, barusan kamu ketawa, senyum kayak gitu. Apa? Aku nggak berubah. Maksud kamu? Iya, emang dari dulu aku kayak gini. Kan aku dididik sama mamaku ya buat perhatiin sama orang. Emangnya kenapa? Ada yang salah? Nggak, nggak. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Nggak. Jangan puji-puji aku. Nggak. Kamu nggak boleh. Udahin, udah. Mendingan sekarang kamu makan sama aku. Maksud aku, eh, kamu makan makanan yang aku bawa, ya, biar kamu gak kelaparan. Oke? Aku ada roti. Kalau kamu mau, aku ada roti. Mau? Nggak? Oke. Jangan duduk di situ. Nggak, maksudnya debu. Kotor. Iya. Nanti takutnya kamu bersin-bersin. Kalau kamu bersin kan jadi berisik ruangannya. Aku cari tempat yang bersihan lagi ya, atau tempatnya mau aku bersihin. Oh, enggak. Oke. Bawa minum? Mau? Aku ada minum juga air putih sih. Ya, oh enggak. Oke. Emangnya kamu udah makan malam? Oh, udah. Ya, oke. Kalau nggak mau, tapi kalau mau, kamu boleh ambil aja. Nggak apa-apa. Aku masih punya sisa kok air mineral di tas juga. Belum aku minum. Atau mungkin kamu mau yang belum aku minum juga nggak apa-apa. Ambil aja ya kalau misalkan mau ya. Daripada kamu pingsan, ya kan? Nyusahin aku kalau misalkan kamu pingsan, ya kan?
Bukannya aku perhatian ya, kamu jangan salah paham ya. Ya udah nggak usah bilang terima kasih, aku nggak ngasih apa-apa kan. Lagi pula kamu nolak pemberian dari aku kan, jadi nggak usah terima kasih, aku nggak ngasih apa-apa. Oke. Em, eh, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, kamu gimana kabarnya? Ya, cuma tanya kabar aja ya kan, daripada diem-dieman doang di sini. Jadi sambil ngobrol aja nggak apa-apa ya kan? Iya, kamu gimana rasanya? Masih betah? Jadi si paling sibuk di sekolah? Em, ya, cuma nebak aja. Soalnya dari dulu kan kamu nggak pernah berubah. Selalu mau ambil semua beban sendirian ya kan, sama teman-teman kerja kamu atau teman-teman kelompok kamu. Kalau ada tugas kamu yang disuruh ngerjain, kalau ada tugas apa segala macem ya, kayaknya bisa dibilang teman kamu sih nggak ngapa-ngapain, kamu doang yang garap ya kan, kamu doang yang mikir. Iya aku tahu aja sih. Soalnya kan ya sikap kamu kan kayak gitu. Oh enggak, aku enggak stalking kamu. Mana ada aku stalking kamu, gila. Ngapain buang-buang waktu kalau aku ngikutin kamu mah. Ya aku cuma hmm, aku cuma nggak sengaja denger aja sih sama anak-anak di kantin ngomongin itu. Bukan berarti aku nyari tahu tentang kamu loh ya. Ngapain? Jangan kepedean ya kamu. Aku cuma eh aku cuma heran aja. Kamu mau ngurusin semuanya sendirian aja. Ya cuma heran aja aku mah. Tapi ngomong-ngomong, kamu kurusan sekarang? Itu pipi kamu makin tirus loh. Kamu jarang makan ya? Ya, kelihatan aja sih. Soalnya kan aku merhati. Enggak, maksudnya kelihatan kalau misalkan badan kamu tuh makin kurusan. Kelihatan aja. Oh ya. Ngomong-ngomong, cowok yang waktu itu sering sama kamu di mana? Yang sering di parkiran, di kantin, yang sering jemputin kamu gitu. Maksudnya nganterin kamu pulang. Itu di mana? Kok nggak nemenin kamu? Nggak sama dia. Maksud kamu, ya maksudnya eh, kalian nggak pacaran, nggak jadian atau apa gitu? Hah? Masa sih kamu nggak pacaran sama dia? Yakin nih? Perasaan kamu sama dia udah deket banget. Katanya juga dia perhatian banget sama kamu, tapi kalau memang dia perhatian sih, masa ya sih biarin kamu diperbu sendirian? Ya, sempat deket ya, tapi udah enggak. Oh, bagus deh kalau gitu. Eh, oh, sayang banget ya. Berarti kalian nggak pacaran ya? Maksudnya bagus, bagus ya. Akhirnya sadar dia nggak berguna. Jadi kamu bisa lebih mandiri, kamu bisa lebih kuat gitu maksudnya ya. bukan aku seneng kok, enggak. Aku nggak seneng. Kalau misalkan aku seneng ya aku seneng karena kamu masih ngejomblo aja. Iya, bukan karena kamu jomblo terus aku masih dapat kesempatan ya, enggak. Tapi seenggaknya aku jomblonya nggak sendirian. Iya. Eh, kamu kamu ngerasa capek nggak?
Iya, aku udah ngerasa capek aja sih. Soalnya ketemu sama orang yang aku sebel. Kayaknya waktunya 10 menit itu rasanya 1 jam, 20 menit rasanya kayak 2 jam gitu. Lama banget ya, pusing palaku tuh. Beneran deh, pusing banget. Jadi, eh aku kayak pengen tidur gitu bawaannya. Enggak ada yang bilang nyaman sama kamu terus bikin aku pengen tidur, enggak. Aku cuma bilang capek ya ngobrol sama kamu, terus aku pengen tidur, cuma itu doang, oke? Okay? Enggak. Kamu gak usah kegeeran ya aku bilang ya. Aku tuh cuma capek doang, sumpah deh. Enggak. Hmm, ya udah skip. Aku makin capek ya kalau ngobrolin itu. Nih, mendingan kita sekarang cari cara deh, cari cara buat keluar dari sini. Tapi aku nggak ada ide. Kamu ada ide nggak? Hah? Kamu mau tidur di sini? Nungguin sampai besok gitu? Ih, emang emang kamu tahan ya? Hah? Gila kamu. Kalau aku sih nggak tahan ya. Aku udah pengen pulang sekarang malah. Kalau misalkan aku bisa bobol jendelanya aku bobol sih. Cuma masalahnya kita kan di lantai 3 ya. Kita ada di lantai 3 dan nggak mungkin kan kalau misalkan aku bobol jendela terus aku keluar dari jendela. Kalaupun aku bisa keluar dari jendela, dari lantai 3 ke lantai 1 tuh tinggi loh. Nanti bukannya aku sampai rumah, malah sampai kuburan. Iya bercanda doang ya lah. Allah, bercanda nggak asik. Kamu juga ketawa tadi barusan. Hah? Ya ketawa-ketawa serem sih, takut-takut gitu kan. Eh Ngomong-ngomong, sekarang rencana kamu gimana setelah lulus ini? Masih mau keluar kota atau masih stay di sini? Kalau aku sih kayaknya sih bakal keluar kota ya. Aku mau coba merantau. Ya namanya ngadu nasib sih. Siapa tahu kan aku bisa jadi orang yang sukses. Ya, cuma ya aneh aja sih. Eh, Entahlah. Aku ngerasa pengen ngubah hidup aku aja biar jadi lebih baik ya kan. Ya aku juga belajar ya kan dari yang udah-udah. Ya kalau boleh jujur sih, aku juga berterima kasih sama kamu karena ya kamu udah ngasih tahu aku banyak hal sih. Kurangnya apa. Tapi dari aku pribadi juga aku pengen ngerubah diri aku sendiri biar lebih baik. Tapi kamu ngerasa aneh gak sih? Iya, aneh. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol, kita malah kekurung di sini di perpus, cuma berdua lagi. Kamu tau nggak? Selama kita nggak bareng, perpus ini tuh jadi tempat yang paling males banget aku kunjungin. Tapi ya karena aku pengen ngerubah sudut pandang aku, pengen belajar banyak ya kan. Makin lama, makin sering aku ya hampir tiap weekend aku ke perpus ini. Cuma ya tadi, baru pertama kali ini aku kejebak, kekurung di perpustakaan. Ya, untungnya sih ada kamu ya. Bisa jadi teman ngobrol. Ingat ya, bukan berarti aku kangen. Ingat, itu cuma memori yang lewat aja ya. Jangan senyum-senyum kayak gitu. Aku ingat-ingat nasihat-nasihat dari kamu waktu kita bareng. Kamu selalu ngomongin apa tentang aku. Itu karena memang aku butuh itu sebagai masukan, sebagai bahan buat aku introspeksi. Bukan karena aku kangen sama kamu. Ingat itu ya. Mendingan kamu tiduran aja deh. Gak usah senyum-senyum kayak gitu. Gak usah ya. Nggak. Kamu tuh kalau senyum tuh
Kamu kalau senyum tuh jelek. Jelek, 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 jelek banget, jelek. Jelek sejelek-jeleknya. Enggak, kamu jelek banget. Enggak ya, kamu adalah wanita paling jelek yang pernah ada. Enggak ada cantik-cantiknya. Enggak. Kalau misalkan aku jelek juga, kamu lebih jelek. Enggak ya. Aku jelek, kamu lebih jelek. Aku ganteng, kamu enggak lebih cantik dari gimana sih? Ya pokoknya gitu, kamu jelek. Intinya kamu jelek. Enggak. Kamu jelek. Titik. Enggak. Diam. Diam. uh, uh, Enggak. Aku nggak kangen. Enggak. Cuma ya keinget aja masa-masa kita masih bareng. Tapi meskipun kita udah putus, kamu nggak benci sama aku kan? Iya, aku sendiri juga nggak benci sama kamu. Semenjak putus, alasan kenapa aku nggak ngechat kamu, nanyain kamu atau nyari-nyari kamu karena memang ya aku pengen sendiri aja dulu. Terus akhirnya aku memutuskan buat cari kegiatan yang lebih positif aja sih. Bukannya aku benci sama kamu, enggak. Justru aku malah berterima kasih sama kamu karena kamu udah ngingetin aku. Kalau misalkan aku nggak ketemu sama kamu, mungkin aku bakal masih gitu-gitu aja. Iya, maksud aku um, sebagai tanda terima kasih, aku ngajakin kamu jalan selepas kita keluar dari perpus ini. Kira-kira kamu mau? Iya udah, kalau gitu nanti kita bakal tentuin tanggal berapa. Oh ya, nomor WhatsApp kamu boleh atau Instagram. Iya. Bentar. Nomor WhatsApp aja ya, soalnya Instagram kayaknya sinyalnya jelek deh. Wait. 089 satu satu, oke. Iya. Kosong berapa? Oh, 08, oke. Oke, ini aku save ya. Oke, ini aku save ya. Ya nggak apa-apa, sekalian kita jalan-jalan aja weekend. Atau mungkin tahun baru kalau misalkan kamu mau, nggak apa-apa, sekalian kita tahun baruan. Tapi kamu yakin kan nggak lagi deket sama siapa-siapa? Ya takutnya nanti kalau misalkan kamu lagi deket sama cowok lain kan nanti malah salah paham. Nanti ribut lagi, masalah lagi. Kan aku jadi malas nantinya. Nggak ada ya? Yakin? Kan kamu banyak yang suka. Banyak yang ngefans sama kamu ya kan? Ya, oke lah kalau gitu. Ya udah, nanti kalau misalkan wait. Kamu denger gak? Wait. Itu suara petugasnya. Akhirnya mereka sadar juga ya kalau ada orang yang terperangkap di perpus ini. Oke, yuk bangun yuk. Itu petugasnya udah datang tuh. Iya. Yaudah. Oh iya. Nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada ya? Oke deh. Nah itu dia bapaknya. Astaga, bapak kemana aja sih? Aduh, ini untung kita nggak keberangkap sampai besok pagi nih.
Awas aja ya Pak, kalau misalkan saya kenapa-napa bapaknya saya yang tutut loh ya. Saya bakal komplain ini sama tempatnya bapak ini. Suara saya sampai habis segala. Untung nggak teriak-teriak nih Pak. Kalau misalkan saya sampai teriak-teriak, suara saya habis nih. Aduh beneran deh. Bakal saya komplain perpus ini Pak. Yaudah deh. Tapi terima kasih ya Pak ya udah datang balik lagi. Untung bapaknya balik lagi nih ke sini nih. Tapi ya saya minta maaf ya Pak ya. Tadi saya emosi. Tapi terima kasih ya Pak ya, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Oke, oh ya kamu sayang, nggak, maksudnya kamu pulangnya mau dianterin nggak? Ditemenin maksudnya? Oh sendiri? Hmm, nggak. Kamu pokoknya pulang harus aku anterin ya. Kamu nggak boleh pulang sendirian. Udah malam bahaya ya, cewek perempuan sendirian pulang. Oke? Eh, nggak. Kamu nggak boleh nolak. Pokoknya aku bakal temenin kamu sampai rumah. Titik. Eh, Bapak, terima kasih ya Pak ya. Udah balik lagi nyelamatin kita. Saya minta maaf ya Pak kalau misalkan tadi kata-kata saya nggak sopan ya Pak ya. Emosi Pak, maaf ya. Yaudah, saya permisi ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Yaudah, sekarang kita pulang aja ya. Aku temenin kamu, oke?